Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, atas nama Lutfia Atika dengan NIM K1A1211051. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu hewan yang tinggal di daerah pesisir. Hewan apakah itu? Benar, hewan itu ialah Garvarium pectinatum. Hewan yang berada di filum Mollusca dan kelas Bivalva ini ialah salah satu jenis kerang. Kali ini saya akan bahas kerang ini mulai dari morfologi hingga nilai gizinya. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita bahas terkait morfologi dari hewan ini. Baik, Garvarium pectinatum ini merupakan salah satu kerang yang panjangnya itu 6 cm dengan lebarnya 4 cm, yang mana cangkangnya berwarna putih dengan motif kuning kecoklatan yang menyerupai bercak-bercak. Terdapat tonjolan pada cangkangnya. Tonjolan pada cangkang bagian luar disebut dengan umbo, dan juga tonjolan pada cangkang bagian dalam disebut dengan ligamen, yang mana bentuk cangkangnya itu bervariasi, mulai dari berbentuk bulat telur hingga berbentuk hati. Selanjutnya kita bahas terkait bagaimana habitat dan penyebaran dari hewan ini. Hewan ini gemar hidup di pantai berpasir dan juga pantai berlumpur di daerah intertidal sampai sublitoral hingga kedalaman sampai 20 meter. Lalu kita lanjut membahas terkait bagaimana penyebaran dan distribusi dari ribuan spesies oleh Garvarium pectinatum. Jadi tersebar di daerah Indo-Pasifik dan juga di Laut Mediterania, hingga di Afrika Timur dan juga di Afrika Selatan, dan juga di daerah utara di Jepang dan juga di daerah selatan, yakni di daerah Queensland dan juga di New Caledonia. Selanjutnya kita bahas bagaimana adaptasi dari Garvarium pectinatum. Jadi dia ini tuh punya suatu komponen unik yang disebut dengan filter feeder yang berfungsi untuk memfilter segala hal yang masuk ke dalam tubuhnya. Di mana dengan adanya filter ini dia bisa menyaring makanan seperti fitoplankton, zooplankton dan juga alga yang ada di daerah perairan. Selain itu, dengan adanya filter feeder, juga Garvarium pectinatum ini merupakan salah satu hewan yang mempunyai sifat menetap. Maksudnya menetap adalah dia ini tuh punya sikap adaptasi yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saadah dan Ambarwati di Pantai Batu Putih dan mendapatkan uji kemelimpahan relatif tertingginya itu sebesar 22%, yang mana angkanya itu cukup tinggi, yang menandakan bahwa kerang ini itu mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang berubah-ubah. Kemudian, selain itu, untuk proteksi diri dari ancaman pemangsa, dia ini itu punya sikap suka menggali lubang dan juga cangkangnya itu cukup keras. Lalu bagaimana reproduksi dari hewan ini? Garvarium pectinatum ini ialah hewan yang merupakan kelompok dioecious, yakni tubuh jantan dan betinanya itu terpisah, yang mana kalau sudah masuk usia cukup bereproduksi, kerang jantan akan melepas sperma dan kerang betina akan melepas ovum dan pembuahan terjadi secara eksternal. Lalu pemijahannya itu terjadi pada malam hari. Mengapa? Agar menghindarkan diri dari ancaman pemangsa dan juga agar zigot tidak terbawa oleh arus air laut. Lalu selain itu, Garvarium pectinatum melakukan reproduksi sebanyak 2 kali dalam setahun. Lalu, bagaimana manfaat ekonomi yang bisa kita dapatkan dari kerang ini? Garvarium pectinatum ialah salah satu kelompok hewan yang sering dijadikan sumber bahan pangan sehari-hari, karena selain rasanya lezat, kandungan proteinnya itu tinggi dan juga kandungan lemak yang rendah.
Selain dikonsumsi hari-hari, juga biasanya Garvarium pectinatum ini dijual di pasar setempat oleh para masyarakat pesisir. Kemudian, selain digunakan bagian dalamnya, cangkangnya juga bisa digunakan untuk sebagai membuat hiasan dan juga ornamen. Contohnya saja, di sini ada hiasan dinding, ada lampion, dan juga di sini bisa digunakan sebagai bingkai foto. Lalu, bagaimana manfaat ekologi dari hewan ini sendiri? Jadi, Garvarium pectinatum ini itu digunakan sebagai indikator menentukan kualitas perairan. Karena adanya filter feeder ini, dia itu bisa mengakumulasi logam-logam berat yang ada di perairan. Contohnya logam berat kadmium. Lalu, bagaimana nilai gizi dari Garvarium pectinatum ini? Selanjutnya, terkait pembahasan nilai gizi dari Garvarium pectinatum. Dengan kandungan protein berkisar 12,87% dan kandungan lemak sebesar 0,96%, kandungan protein dan lemaknya ini itu masih bisa berubah-ubah, tergantung dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Kalau faktor eksternalnya sendiri itu dari luar tubuh kerang dan juga faktor internalnya itu dari dalam tubuh kerang itu sendiri. Selain itu, proses pengolahan dari kerangnya juga mempengaruhi nilai gizinya. Contohnya saja, kalau misalkan kerangnya itu dikukus, maka akan terjadi penurunan kadar lemak dibanding kalau kerangnya itu diolah secara direbus. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.